Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Recalita dengan NIM 2006 0350 2014 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum angkatan 2020. Dalam kesempatan saat ini, saya akan membahas sedikit tentang fenomena dalam masyarakat dengan menggunakan teori konflik. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa banyaknya teori konflik membutuhkan pemetaan untuk memudahkan kita dalam mengenal dan memahami berbagai teori konflik yang ada. Secara sederhana, teori konflik dibedakan atau dikelompokkan ke dalam dua hal, menjadi teori konflik klasik dan modern. Tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik yaitu Polybus, Ibnu Khaldun, Nicole, Jean Bodin, dan Thomas. Sedangkan tokoh sosiologi modern yang mengemukakan tentang teori konflik adalah Karl Marx, Lewis, dan Ralph. Teori konflik klasik cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai, terutama dalam hal kekuasaan. Adapun teori konflik modern lebih bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori fungsionalisme struktural. Polybus menyatakan konflik muncul dari keinginan manusia untuk membentuk komunitas yang diinginkan. Hal ini dilandasi oleh ketidakadilan dalam sistem pemerintahan tunggal atau monarki, sehingga diinginkan adanya transisi kekuasaan. Transisi dari sistem penguasa tunggal yang didasarkan pada kekuasaan atau kekuatan atau kingship atau kepala kekuasaan yang didasarkan pada keadilan dan wewenang yang sah. Salah satu contoh dari teori konflik dalam masyarakat yaitu adanya kekerasan atau konflik dalam berumah tangga. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa adanya konflik atau sebuah penyimpangan dalam suatu keluarga dalam suatu masyarakat. Dalam teori ini, sebuah keluarga sadar akan dengan kehidupan ini, penuh dengan adanya konflik atau masalah. Di teori ini dapat dilihat bahwa setiap individu dalam keluarga sadar bahwa dengan adanya perubahan-perubahan yang dapat menyebabkan suatu penyimpangan atau sebuah masalah merupakan suatu yang dapat diterima. Teori ini adalah kebalikannya dari teori struktur fungsional, karena dalam sosial konflik mereka tidak mengikuti sistem yang terstruktur dalam lingkungan. Orang-orang yang menganut teori ini sangat suka dengan adanya perubahan. Mereka tidak mau terikat dengan suatu aturan yang dahulu kala sudah ada. Kasus yang dapat diambil dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga yaitu kasus komunikasi orang tua antara anak pada ibu bekerja dan ayah yang mengurus di rumah. Ini merupakan salah satu contoh sistem struktural dalam keluarga yang mengalami penyimpangan. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang pemimpin keluarga haruslah yang mencari nafkah, namun sosok ibulah yang mencari nafkah. Pada keluarga ini, ayah menjalankan tugasnya sebagai ayah rumah tangga yang seharusnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak di rumah, menemani anak belajar di rumah, dan secara bersama-sama mengambil keputusan untuk kepentingan keluarga, yaitu istri. Banyak perceraian yang terjadi diakibatkan karena konflik dalam berkeluarga. Biasanya konflik itu karena adanya penyimpangan di dalamnya. Contohnya seperti sosok laki-laki yang merasa minder terhadap istrinya karena memiliki jabatan yang lebih tinggi, sehingga ada yang namanya orang tua tunggal, yang maksudnya adalah ayah atau ibu yang hidup bersama dengan anaknya saja. Namun banyak sekali contoh di luar sana di mana jika seorang anak tinggal hanya dengan orang tua tunggal, maka banyak terjadi kenakalan remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang teori konflik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.